Hey hey, welcome back to Beranda Rasa Podcast by Vian. Apa kabar teman-temanku semuanya dan para pendengar setia Beranda Rasa yang selalu mendukung podcast ini dan akan menjadi sejarah perjalanan Beranda Rasa. Pertama, izinkan saya mengucapkan hormat dan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada para guru, dosen, dan seluruh tenaga pendidik di negeri ini. Karena dari jasa beliaulah kita bisa membaca, menulis, berpikir kritis, dan menjadi manusia yang lebih sempurna. Tanpa bantuan mereka, mustahil bagi kita bisa bicara soal masa depan bangsa. Dan hari ini, saya ingin membahas sebuah isu yang sempat viral belakangan ini. Apa aja sih itu? Yap, yang menyangkut pernyataan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani, yang dikaitkan dengan ucapan bahwa guru adalah beban. Benarkah begitu? Atau sebenarnya ada konteks yang hilang di dalamnya? Mari kita bahas. Seperti kita ketahui bersama bahwa di media sosial muncul potongan video yang seolah-olah memperlihatkan Ibu Sri Mulyani menyebutkan kalimat guru adalah beban negara. Reaksi publik jelas sangat keras terhadap hal itu. Netizen menyerang, membabat dan membabi buta dalam menyerang konteks potongan video tersebut. Merasa itu adalah ucapan yang tidak pantas. Karena sejak kecil kita semua diajarkan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau benar seorang pejabat negara menyebut guru adalah beban, itu pasti melukai hati banyak orang. Namun setelah dicek, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa video itu adalah hasil deepfake. Atau dalam artian bukan ucapan asli dari Ibu Sri Mulyani. Beliau bahkan menegaskan di akun Instagram pribadinya bahwa itu adalah hoax. Jadi jelas kalimat guru adalah beban negara tidak pernah keluar dari beliau. Lantas apa yang sebenarnya diucapkan? Dalam versi utuhnya, Ibu Sri Mulyani melakukan pidato pada acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI di ITB pada 7 Agustus 2025. Di situ, beliau tidak pernah menyebut guru sebagai beban. Yang beliau sampaikan adalah sebuah pernyataan tentang pendanaan. Apakah gaji dan tunjangan guru serta dosen semuanya harus ditanggung oleh negara atau perlu keterlibatan masyarakat juga? Nah, disinilah letak masalahnya. Kata tantangan bisa dipahami dengan dua cara. Yang pertama, artinya hal ini penting, tapi memang berat dan sangat kompleks. Yang kedua, publik bisa menafsirkan bahwa tantangan membiayai guru artinya negara merasa berat dengan keberadaan guru. Maka wajar saja jika sebagian orang kemudian menafsirkan makna tantangan ini mirip dengan beban. Kemudian jika ia menyangkal hal itu, kenapa ada video yang lain yang menyatakan bahwa para dosen, guru atau tenaga pengajar lain untuk membiayainya adalah suatu tantangan negara? Bukankah hal itu memiliki makna yang sama meski dengan pembahasan yang berbeda? Oke, mari kita bahas. Di sini aku berargumen bahwasanya Ibu Sri Mulyani tidak pernah mengatakan guru adalah beban. Tetapi dalam salah satu pidatonya, beliau menyampaikan bahwa membiayai gaji dan tunjangan guru atau dosen adalah sebuah tantangan besar. Dua poin inilah yang ingin aku highlight, yaitu di mana ada kata beban dan kata tantangan. Di sini kata beban ini kesannya negatif, seolah-olah guru atau dosen atau tenaga pendidik ini dianggap memberatkan dan tidak memberi manfaat. Sedangkan kata tantangan memiliki makna lebih netral. Artinya ada kesulitan dalam pendanaan, tapi bukan berarti guru atau dosen itu tidak penting. Jadi, secara bahasa itu berbeda, tapi secara substansi memang
Keduanya sama-sama menyoroti soal besarnya alokasi anggaran untuk tenaga pendidik. Kenapa disebut tantangan? Anggaran pendidikan sangat besar. Konstitusi mengamanatkan 20% APBN ini untuk sektor pendidikan. Dari jumlah itu, porsi terbesar justru terserap untuk belanja pegawai, terutama untuk gaji, tunjangan profesi, guru atau dosen, dan sertifikasi, bukan untuk pembangunan sarana, riset, dan kualitas pembelajaran. Yang kedua, jumlah guru atau dosen di Indonesia sangat banyak. Jutaan orang, sehingga komitmen membayar gaji atau insentif secara berkelanjutan tentu sangat berat bagi fiskal negara. Yang ketiga, keseimbangan alokasi. Pemerintah sering dihadapkan pada dilema. Di satu sisi ingin meningkatkan kesejahteraan guru, tapi di sisi lain juga perlu dana untuk pembangunan sekolah, peningkatan mutu, dan teknologi pendidikan. Kenapa dipersepsikan sama dengan beban kalau begitu? Karena bagi sebagian orang, ketika negara menyebut tantangan membiayai guru, itu terdengar seperti negara merasa berat menanggung guru atau dosen ini. Padahal, maksud resminya lebih ke soal kompleksitas pengelolaan anggaran pendidikan, bukan menyepelekan guru ataupun dosen. Mari kita buatkan analogi sederhananya. Bayangkan ini ada suatu rumah tangga. Orang tua mempunyai penghasilan bulanan. Anak-anak butuh sekolah, makan, baju, kesehatan, dan lain-lain. Kalau ada orang tua bilang anak adalah beban, kesannya sangat buruk sekali. Seolah-olah anak ini bikin hidup kita susah, tidak berguna, dan kalau bisa lebih baik tidak ada. Tapi kalau orang tua bilang membiayai anak itu suatu tantangan, artinya biaya anak itu memang besar. Butuh perencanaan yang matang, harus pintar mengatur keuangan, tapi anak tetap bagian berharga dari keluarga. Tantangan bukan berarti beban, melainkan tanggung jawab yang penting yang harus selalu diperhitungkan. Nah, guru dan dosen dalam konteks negara itu sama seperti anak-anak dalam keluarga. Mereka fondasi bangsa, mereka justru masa depan. Jadi, membiayai mereka bukanlah beban, tapi tantangan besar yang harus dikelola dengan bijak. Ingat, kata tantangan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana pengelolaan anggaran yang sangat besar itu, bukan menyepelekan profesi guru. Terus untuk pertanyaan terakhir, kenapa publik bisa salah paham? Karena bahasa itu sangat sensitif. Kalimat tantangan membiayai guru bisa dengan mudah dipelintir menjadi seolah-olah guru itu beban. Ditambah dengan adanya video deepfake yang viral itu, maka framing itu jadi makin kuat. Masalah ini memperlihatkan dua hal. Pertama, bagaimana pentingnya pejabat publik memilih kata yang tepat. Kedua, bagaimana masyarakat juga perlu bijak dalam menyaring informasi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai pernyataan Sri Mulyani soal pembiayaan guru memang terdengar menyeratkan beban. Mereka mengingatkan bahwa pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan. Sementara pengamat pendidikan seperti Bukik Setiawan menekankan guru dan dosen adalah komponen vital pendidikan, bukan semata-mata angka dalam APBN. Jadi, pernyataan pemerintah sebaliknya tidak berhenti di kata tantangan, tapi juga perlu menjelaskan konteksnya bahwa ini soal strategi pengelolaan anggaran, bukan soal menilai guru itu memberatkan. Jadi teman-teman, apakah kalian masih beranggapan guru adalah beban? Jelas tidak. Guru adalah fondasi bangsa. Mereka justru investasi terbesar untuk masa depan Indonesia, untuk menuju Indonesia Emas 2040. Tapi membiayai mereka memang sebuah tantangan fiskal yang nyata. Dan disinilah seni mengelola negara, bagaimana memastikan anggaran berjalan adil tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Dari kasus ini kita belajar dua hal. Satu, pentingnya pemerintah yang berhati-hati dalam menyampaikan pesan yang publik. Kedua, pentingnya kita sebagai masyarakat untuk tidak langsung terpancing
oleh potongan video atau narasi yang bisa jadi rekayasa. Karena kalau kita salah memahami, yang rugi bukan hanya pejabat atau pemerintah, tapi juga kita semua, terutama para guru yang selama ini telah berjasa membangun pondasi bangsa. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Rasa Podcast by Fian. Kalau episode ini membantu kamu, jangan lupa share ke teman yang mungkin juga terjebak pada pertanyaan ini. Komen pendapatmu dan aku ingin dengar pendapat kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Beranda Rasa Podcast by Fian dan bye-bye.